Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas IHSG yang hari ini crash ya teman-teman ya, sampai terendah itu di 6020 ya. Wih, ngeri ini ya. Kemudian setelah itu baru mulai mantul lagi di 6223 ya. Jadi sempat turun jauh itu ya. Mungkin berapa ini? 5% atau 6% itu turunnya itu. Dari 6482 6 sampai 6020 ya. Nah, yang aneh nih, Dojonnya hijau, Nikkei hijau, Hang Seng hijau, semua saham yang lain hijau teman-teman ya. Bursa saham yang lain tuh hijau. Indonesia aneh ya. Nah, ini kenapa aneh kita bahas teman-teman. Dan kira-kira apakah besok masih lanjut merah ataukah sudah mulai mantul ya. Nah, ini kita lihat nih DCII, wih turunnya ini ya 28 poin ya, atau 28.000 ini apa ini DCII harganya berapa ya, saya nggak pernah mantau ini wih 226.000, dari 226.000 turun sampai 115. Ngeri nih. BCA ini juga sempat turun sampai harga 8.000 lah nggak salah tadi. 8.075 ya BCA. Pani turun, BTBA juga turun, pada BTBA itu biasanya cukup stabil ya. Turunnya cukup dalam juga ini BTBA. Telkom yang lumayan kuat nih Telkom. Coba kita lihat transaksinya ini Telkom foreign coba. Wih, foreign masuk teman-teman. Jadi di saat harga saham blue chip turun semua itu sebenarnya foreign itu sudah mulai masuk ya. Cuma hari ini mungkin ada beberapa sentimen yang membuat harga saham jatuh ya. Nanti kita bahas ya. BSSR turun juga ke 4010. BRI turun 3.680 ya. Ini BRI masih aman ya, karena harga terendahnya di 3.400 enggak salah nih BRI ini ya. 3.360 terendahnya. Ini agak lambat, coba ini tak ganti aja dulu. AAD turun. Nah, ini AAD juga turun nih teman-teman. Kalau ya memang sektor batubara juga turun teman-teman, semuanya kena ini. Ini AAD juga turun. Apalagi ya, yang hijau WiFi ini, yang Astra juga hijau nih lumayan, Kutu juga hijau, Sido juga hijau, SNLK, MDIY juga hijau nih, MDIY ini. Ini saham kesukaan anak-anak nih. Bocil-bocil nih. DIY. Ya, ini kita lihat nih teman-teman. Kira-kira dia sudah mulai mantul. Kalau dilihat per sahamnya ini ya, memang dia sudah mulai mantul nih teman-teman. BCA ini udah mantul dari 8.075, sekarang udah 8.300. Ini kan udah mulai ada perlawanan sebenarnya. Seharusnya besok sentimennya sudah mulai reda ya, seharusnya. Tapi kita nggak tahu ya, karena memang pasar kita itu sangat rentan ya. Kalau asing cabut gitu aja udah langsung keluar ya. Nah, ini bagi trader-trader ya masalah teman-teman. Tapi ini ya, bagi yang short selling itu menguntungkan. Nah, inilah yang kadang kita kadang saya tuh nggak ini ya, kenapa seperti short selling itu kan, mencari cuan dengan cara menurunkan harga saham. Ya akhirnya ya seperti ini pasti ada yang diuntungkan teman-teman kalau kita lihat ya.
mereka memanfaatkan momentum sesaat untuk mencari cuan ya. Karena semakin turun harga sahamnya yang short selling itu semakin cuan dia. Mereka akan senang ya. Dan kemudian dijual, nah setelah itu baru reda, nanti naik lagi. Jadi itu teman-teman. Kalau kita lihat di sini hampir semua foreign tuh keluar ya. Foreign keluar, kecuali beberapa saham aja yang tadi. Nah, kita lihat beritanya coba ini. Oh, sampai 7,1% nih, teman-teman. Kejahatan indeks gabungan hingga 7,1%. Telah membuat arus jual meluas ke pasar surat utang dan akhirnya menyeret rupiah makin lemah menuju 16.500. Dalam pandangan analis asing, ketidakpastian kebijakan di lingkup domestik ditambah dinamika pasar global dengan berbagai isu mulai dari perang dagang, ketegangan di Eropa serta Timur Tengah, juga ancaman resesi negara besar menjadi kombinasi yang membebani sentimen pasar. Baik itu di aset ekuitas, obligasi, maupun valuta rupiah ya. Menurut Chan, investor khawatir Indonesia akan mengalami defisit fiskal lebih besar ketimbang diperkirakan oleh pemerintah saat ini. Ya, ini defisit fiskal itu yang menjadi hantu juga teman-teman, karena kalau suatu negara sudah defisit kan nanti merembet kemana-mana ya. Mungkin makin lama makin parah gitu ya. Ya, kita berkaca pada tahun 98 ya. 98 itu Indonesia defisit juga sampai akhirnya nambah utang lagi yang jumlahnya luar biasa pada saat itu. Dan harga saham juga rontok pada saat itu ya. Rupiah rontok juga, bahkan rontok terparah ya, dari 2.000 sampai 16.000 ya. Sekarang udah 16.000 ya. Selain itu rumor mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, nah ini bisa juga jadi kekhawatiran ya. Langkah Presiden mengalihkan anggaran untuk mendukung program prioritas telah mengguncang pasar, di mana hal itu diperburuk oleh defisit fiskal. Itu memicu gelombang likuidasi paksa khususnya di kalangan margin trader. Sentimen pasar masih lemah dan tidak ada arus masuk dana segar baru untuk mendukung pasar jelang libur panjang. Jadi nanti libur panjang itu 28 Maret teman-teman. Sekarang sudah tanggal 18 Maret, 10 hari lagi ya. Jadi sepertinya sentimen nanti menjelang lebaran pun juga nanti kena imbas juga ya. Biasanya melemah juga itu ya menjelang lebaran. Kerentanan Indonesia lebih luas terhadap pembalikan cepat arus modal portofolio tampaknya lebih rendah dibandingkan episode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi melambat ditambah peraturan yang lebih ketat memberi dukungan akan ketersediaan likuiditas dolar di dalam negeri. Di sisi lain, kepemilikan asing di SBN juga masih rendah sekitar 15%. Sudah jauh di bawah puncak proporsi asing sebelum pandemi yang 40%. Jadi asing cabut banyak banget nih teman-teman. Nah, risiko defisit APBN juga ini karena penerimaan pajak yang terkontraksi 30% ya. Dan memang di masyarakat kelas menengah ke bawah pun juga merasakan teman-teman ya. Jadi likuiditas atau mencari uang itu jadi lebih susah ya sekarang ya. Makanya banyak UMKM yang omsetnya terjun bebas ya. Nah, itu menjadi ini juga ya, warning juga ya bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa jadi ekonomi kita makin lama makin suram ya. Apalagi perang dagang antara Cina dan Amerika itu masih jauh dari kata reda teman-teman ya. Coba kita cek harga batu bara juga kayaknya masih turun ya kemarin ya. Hari ini apakah masih turun? Iya turun nih, jauh di bawah 100 dolar teman-teman. Udah di 96 dolar ya. Jadi makanya ini investor-investor asing mulai mengamankan cuannya ya. Kita lihat aja ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang investasi jangka panjang ya, kalau pegang saham-saham yang fundamental bagus, itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Kenapa? Ya kita berkaca dari
krisis COVID 2020 ya. Ini ya kayak Bank BRI ini kan di 2020 itu turun sampai 2.600 ya. Tapi setelah itu naik, nggak nyampe setahun atau setahunan lah ya, naik udah lebih tinggi ya. Kemudian turun lagi di 3.600. Jadi ini harga BRI itu udah turun sama dengan tahun 2021 teman-teman. Nah, setelah itu naik lagi ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian saham PTBA coba kita cek. PTBA ini juga turun jauh nih di 1.800 ya. Di saat krisis COVID, kemudian naik lagi lebih tinggi. Nah, terus turun lagi di 2021, turun lagi ya. Nah, kalau teman-teman pegang saham-saham yang fundamental bagus ya, seperti Big Bang, kemudian nanti saham-saham sektor batubara ya, mudah-mudahan sektor batubara ini dividennya jangan sampai berkurang ya, karena ada kebijakan yang kadang kita nggak ini ya teman ya, kayak kenaikan royalti, terus kemudian Danantara itu sebenarnya mempengaruhi nggak terhadap kinerja perusahaan BUMN yang biasanya bagi dividen, terus nanti tiba-tiba dividennya berkurang, itu nanti pasti pasar akan bereaksi lebih drastis lagi teman-teman. Jadi kita tunggu ini apakah nanti di perusahaan-perusahaan perbankan dividennya apa benar-benar cair apa enggak ya. Kalau yang sudah kita tahu itu kan BCA ya, BCA yang mau bagi dividen ya. Nah, tinggal kita tunggu BRI, Bank Mandiri, kemudian BNI itu ya. Nah, kalau nanti kayak PTBA terus dan lain-lain ya, yang saham BUMN, United Tractor nih, BUMN bukan ini ya, United Tractor. Oh, saham-saham yang di bawah BUMN, Telkom ya misalnya, itu dia harus membuktikan bahwa dia bagi dividen ya. Nah, di sisi lain harga emas naik tembus sampai $3.000 teman-teman. Waduh, ini bukti bahwa pasar itu khawatir ya. Maka mereka ambil emas ya untuk safety haven ya. Jadi kalau teman-teman menerapkan dividen investing dalam jangka panjang itu nggak usah khawatir. Justru sekarang itu adalah saat yang tepat untuk kita menambah jumlah lot. Cuman memang kita tetap harus rasional ya. Makanya saya sudah pernah ya bikin video ya tentang pentingnya kita mempunyai plan A, plan B ya. Plan B itu adalah kita punya dana cash yang cukup ya, minimal 20% atau bahkan sampai 50% atau lebih ya. Sehingga ketika kita menghadapi krisis, kita sudah bisa mengantisipasi untuk membidik saham-saham yang fundamentalnya bagus tetapi harganya sedang terdiskon cukup besar ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi masih kita lihat ya, apakah nanti pemerintah membuat kebijakan yang lebih pro ke pasar ataukah enggak ya. Kalau kebijakannya ternyata enggak pro ke pasar ya bisa jadi harga saham akan semakin nyungsep ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham malam ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, biayanya murah aja. Cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.